Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ide awal tentang langit atau astronomi klasik. Para astronom Yunani pada zaman klasik adalah beberapa yang pertama mencoba menjelaskan cara kerja langit dengan cara cermat dan sistematis, menggunakan observasi dan model. Mengingat keterbatasan pengamatan mata telanjang, para astronom ini luar biasa sukses dalam penggunaan logika, matematika, dan geometri sebagai alat penyelidikan, menciptakan metode untuk mempelajari dunia sekitar yang terus kita gunakan bahkan hingga hari ini. Metode ini dalam banyak hal seperti pentingnya dengan penemuan itu sendiri. Bentuk bumi. Orang Yunani kuno tahu bahwa bumi itu bulat sekitar 500 cm. Matematikawan Pythagoras sekitar 560 sampai 480 cm mengajarkan bahwa bumi itu bulat. Tetapi alasan keyakinannya jauh lebih mistik daripada rasional. Dia seperti banyak filsuf kuno percaya bahwa bola adalah bentuk yang sempurna. Dan oleh karena itu para dewa akan menggunakan bentuk sempurna itu dalam penciptaan bumi. Namun, pada abad keempat, Aristoteles 384 sampai 322 mengajukan argumen untuk bentuk bola bumi yang didasarkan pada pengamatan mata telanjang sederhana yang dapat dilakukan siapapun. Ketergantungan pada pengamatan langsung dan cermat seperti itu adalah langkah pertama untuk memperoleh pengetahuan yang valid secara ilmiah tentang konten dan cara kerja alam semesta. Misal, Aristoteles mencatat bahwa jika Anda melihat gerhana bulan ketika bayangan bumi jatuh ke bulan, bayangan tersebut dapat dengan jelas terlihat melengkung, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1a. Dia menulis bahwa risalahnya On the Heaven, bentuk yang ditunjukkan bulan itu sendiri setiap bulan adalah dari segala jenis. Lurus, ada bungkuk, dan cekung. Tetapi dalam gerhana garis besarnya selalu melengkung, dan karena itu adalah interposisi dari bumi yang membuat gerhana. Bentuk garis ini akan disebabkan oleh bentuk permukaan bumi yang oleh karena itu terbentuk bulat. Jarak ukuran matahari dan bulan. Sekitar 1 abad setelah Aristarchus dari Samos, sebuah pulau di Mediterania, menggunakan metode geometris untuk memperkirakan ukuran relatif bumi. Bulan dan matahari serta jarak relatif ke bulan dan matahari nilainya untuk angka
Angka ini tidak terlalu akurat, tetapi itu adalah perkiraan terbaik selama hampir 2000 tahun dan setidaknya memberikan pengertian yang benar tentang urutan, ukuran, dan jarak benda-benda ini dibandingkan dengan bumi. Aristarchus memperkirakan jarak relatif bulan dan matahari melalui sedikit penalaran. Penalarannya yang cerdas, dia menyadari bahwa ketika bulan muncul tepat setengah terang atau kuartal pertama atau ketiga, seperti yang ditunjukkan di gambar 2.3, matahari harus bersinar di bulan dengan sudut tepat 90 derajat dari garis pandang kita. Namun jika matahari hanya berjarak beberapa kali lebih jauh dari bulan, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.3, kita akan mengamati sudut antara matahari dan bulan lebih kecil dari 90 derajat pada fase-fase ini. Apa yang ditemukan Aristarchus? Aristarchus adalah bahwa bulan yang setengah bercahaya hanya berjarak kurang dari 90 derajat dari matahari. Demikian pula matahari yang lebih jauh dari bulan, dia memperkirakan 200 kali lebih jauh. Masalahnya bukan pada metode tetapi pada kesulitan dalam membuat pengukuran yang cukup hanya dengan mata telanjang. Yang terpenting adalah Aristarchus menunjukkan bahwa matahari lebih jauh dari yang diduga sebelumnya. Jika kita mengetahui jarak relatif matahari dan bulan, kita juga bisa menentukan ukuran relatif mereka. Ingatlah bahwa bulan nyaris menutupi matahari selama gerhana matahari. Selama gerhana matahari total. Sehingga kedua bola tersebut tampak berukuran sama seperti langit. Para astronom menyebutkan ukuran benda yang tampak ini sebagai ukuran sudutnya, seperti yang diilustrasikan pada gambar 2.4. Matahari dan bulan memiliki ukuran sudut sekitar 1/2 derajat. Perhatikan gambar. Seperti yang dibahas dalam memperluas jangkauan kita, ilusi bulan jadi penting untuk mengukur dengan instrumen yang sesuai. Jika matahari berjarak 20 kali lebih jauh daripada bulan terhadap bumi, misal, untuk memiliki ukuran sudut yang sama, ia harus 20 kali lebih besar daripada bulan. Kritikus Aristarchus benar sekali dalam anggapan bahwa pergeseran posisi bintang harus terjadi. Jadi ketika mereka tidak mengamati efek apapun yang disebabkan oleh gerakan bumi, dan mereka menyimpulkan bahwa sistem berpusat pada matahari. Aristarchus pasti salah. Tetapi yang tidak disukai oleh siapapun pada saat itu adalah betapa kecilnya perubahan ini. Ukuran pergeseran paralaks semakin kecil semakin jauh jarak sebuah bintang. Tetapi orang Yunani kuno tidak membayangkan bahwa bintang bisa begitu sangat jauh sehingga paralaks mereka tidak akan terlihat oleh mata manusia. Ukuran bumi. Meskipun Aristarchus telah menetapkan bahwa hal tentang ukuran relatif jarak benda-benda astronomi, metode ini tidak dapat mengatakan apakah bulan itu 1000 atau 1 juta mil lebarnya. Semua ukuran terkait
diameter bumi. Ini jadi jika itu bisa diukur, maka ukuran lainnya akan diketahui, tapi bagaimana mungkin menentukan diameter bumi di zaman jauh? Tapi bagaimana mungkin menentukan diameter bumi di zaman jauh sebelum ada alat untuk mengelilingi dunia? Untuk itu diperlukan potongan geometri dan deduksi yang luar biasa mengungkapkan dimensi fisik sejati dari kosmos. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.